Puji nama Tuhan. Shalom ibu bapak saudara yang dikasih oleh Tuhan. Minta tolong slide saya bisa ditampilkan. Shalom semuanya. Puji nama Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa pada pagi ini dalam ibadah kita. Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, sore ini bersama-sama kita akan belajar tentang karya salib Kristus. Mari kita ucapkan sama-sama 1, 2, 3. Karya salib Kristus. Dalam terjemahan Kamus Besar Bahasa Indonesia, karya itu diterjemahkan dengan sebuah pekerjaan atau hasil perbuatan. Itu karya. Kalau saya mendesain MMT yang ada di belakang ini adalah hasil kerja saya. Kalau Bapak Ibu punya pekerjaan dan itu menghasilkan, itu adalah hasil pekerjaan, itu hasil usaha yang memang menjadi hak Bapak Ibu. Sebab itu disebut karya. Kalau begitu, karya salib Kristus adalah pekerjaan, hasil perbuatan yang dilakukan oleh Kristus. Untuk siapa? Untuk kita yang percaya kepadanya. Karya salib Kristus bukan sekedar sebuah liturgi agamawi. Karya salib Kristus bukan sekedar wacana yang memang kita ketahui. Karena salib Kristus itu memiliki makna yang sangat dalam tentang perjalanan hidup iman kita. Seorang bapak gereja, seorang bapak gereja yang bernama John Calvin, dia mengatakan dalam sebuah tulisannya yang berjudul The Glorious Gibbet, atau kemuliaan tiang gantungan. Dia mengatakan begini: karena walaupun disalib tidak ada yang lain selain kutukan, namun demikian itu semua ditelan oleh kuasa Allah, sehingga salib mengenakan seolah-olah makna yang baru. Karena tidak ada pengadilan yang begitu terhormat, atau singgasana raja yang begitu terkemuka, dan tidak ada kereta raja yang begitu mulia seperti tiang gantungan di mana Kristus menaklukkan maut dan iblis, sang pangeran kematian. Bapak Ibu, kalau bicara tentang salib Kristus, salib zaman dulu, zaman ketika Yesus disalibkan, ketika ada berita tentang orang mau disalibkan, mereka sudah sangat ketakutan. Karena bagi mereka yang hidup pada waktu itu, salib dan Golgota, salib dan Bukit Tengkorak, itu adalah sebuah siksaan yang sangat menakutkan. Sarang siksaan dan pengorbanan yang syarat dengan penderitaan di sana. Kalau kita mendengar salib hari ini, mungkin paradigma dan perspektifnya akan berbeda saat ada orang-orang yang hidup di zaman Kristus dengan zaman sekarang. Karena di zaman Kristus mereka belum melihat sebuah legitimasi bahwa di salib itu kita diselamatkan. Di salib itu ada seorang raja yang memberikan tubuhnya, dirinya disiksa demi keselamatan manusia. Tapi hari ini kita bersyukur karena salib Kristus itu mengandung sebuah makna yang amat dalam. Karena itu bagi kita salib bukan sesuatu yang mengerikan, tapi salib itu adalah anugerah. Kalau bicara tentang salib itu mengerikan bagi kita sekarang ini, tidak mungkin ada di antara kita yang punya aksesoris salib. Kita pakai kalung ada salibnya, kita pakai anting-anting ada salibnya. Karena itu hal biasa bagi kita. Tapi zaman itu ketika Yesus disalibkan,
orang itu bisa melihat sebuah kengerian yang amat sangat. Dalam bacaan di awal tadi, Alkitab menjawab yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Semua orang tercengang-cengang, semua orang bingung oleh karena melihat kondisi yang terjadi di mana Yesus disalibkan di Golgota itu. Bahkan tidak ada satu orang pun yang berani mendekat, padahal Yesus itu punya pengikut yang banyak. Karena bagi mereka, di situ di Golgota itu adalah sarang siksaan dan pengorbanan yang dipahat dengan kasar, sekaligus sebagai kutukan dan kengerian serta alat yang memang sebetulnya sekarang ini kita pahami sebagai penebus dosa manusia. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita yang sudah lahir baru mengenal Kristus, mari kita memahami karya salib Kristus tidak sekedar sebuah liturgi agamawi biasa, sebuah kebiasaan yang memang kita lakukan tiap tahun. Tapi saya rindu seluruh kita memahami akan makna yang terdalam dari apa yang Tuhan maksudkan dan rencanakan dalam kehidupan kita tentang karya salib Kristus dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena itu mari kita pahami dalam konteks pemahaman Paulus tentang salib Kristus ini. Roma pasal 5 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Ayat 7 ini mungkin menyulitkan kita. Apa tuh maksudnya? Mari coba kita bandingkan dari terjemahan yang lain. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup, ayat 7 itu ngomong begini. Seandainya kita baik sekalipun, kita tidak dapat mengharapkan seseorang mati untuk kita, apalagi berdosa. Walaupun tentunya kemungkinan itu selalu ada. Ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada siapa? Kepada kita, kepada semua orang yang percaya. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ayat berikutnya, ayat 10 dan ayat yang ke-11. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti kita akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian. Diberkatilah setiap kita yang selalu membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Pertanyaannya buat kita, apa arti atau bagaimana memaknai karya salib Kristus dalam kehidupan kita? Kalau salib Kristus itu kita anggap sebagai sebuah hal yang biasa, maka hidup kita yang percaya, yang telah ditebus oleh Kristus, kita akan menyia-nyiakan kehidupan kita. Walaupun dalam hidup kita juga dijanjikan oleh Tuhan, barang siapa percaya kepadanya akan memperoleh kehidupan yang kekal, tidak binasa. Tapi apa arti
matinya iman kita percaya kepada Kristus ketika kita menyanyiakan hidup yang telah dibaharui oleh Kristus. Bagaimana salib itu bisa berarti kalau sepanjang kehidupan kita, padahal kita telah terima Yesus dan mengalami kehidupan yang baru, dan kita menyanyiakan kehidupan kita dengan cara hidup kita sendiri. Karena itu yang pertama yang perlu kita pahami dalam konteks pemahaman di perjanjian baru, ya, konteksnya Paulus ini adalah konteks Paulus di mana Paulus dan seluruh orang yang hidup di zaman itu sampai sekarang ini itu telah menyaksikan bagaimana karya salib Kristus di atas Golgota, dan bukan sebagai sebuah kengerian, sebagai sebuah siksaan yang menakutkan pada waktu itu seperti pada zaman Yesus. Tidak. Karena itu ketika kita berada dalam konteks hidup sebagai umat Tuhan yang hidup sekarang ini, kita telah dilahirkan baru, kita menjadi orang percaya, menjadi milik Kristus, harusnya punya pemahaman yang berbeda. Sehingga jalan-jalan kehidupan kita, ketika kita hidup melayani Tuhan, ketika kita bekerja, kita sekolah, kita studi, kita melakukan aktivitas kita, semua konteksnya adalah hidup yang dipersembahkan, memuliakan Tuhan. Itu sebagai bentuk penghargaan karya salib Kristus yang telah nyata dalam kehidupan kita. Makna yang pertama, atau kalau boleh dibilang, apa sih yang dimaksud dengan karya salib Kristus dalam kehidupan kita? Karya salib Kristus dalam kehidupan kita, yang pertama dalam konteks pemahaman Paulus, dan ini pemahaman global sekarang yang kita miliki sebagai anak-anak atau orang-orang percaya. Yang pertama adalah Dia, Allah kita, Yesus Kristus, itu memberikan kehidupan kepada kita. Perhatikan baik-baik ayat 6 tadi. Karena waktu kita masih lemah, berdosa, tanpa daya, oleh karena ikatan dosa itu tadi, Kristus itu telah mati untuk kita. Ketika apa? Ketika seseorang itu percaya kepadanya. Untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Kalau bicara tentang orang durhaka, maka masa depan mereka sudah jelas api neraka. Tapi oleh karya salib Kristus, kita dibenarkan, kita punya kehidupan yang kekal, dan Yesus rela menderita di atas kayu salib. Dia mati supaya kita hidup. Karena itu Yohanes pasal 11 ayat 25, barang siapa percaya kepadaku, ia akan bangkit, ia akan hidup, dan dia akan bangkit walaupun ia sudah mati. Artinya apa? Tubuh kita yang fana ini ada power, ada kuasa, karena terinclude dalam sebuah rencana Tuhan, yaitu kehidupan yang diberikan kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang mau dihukum dengan cara disalibkan. Karena cara disalibkan itu adalah sebuah penghukuman yang sangat kejam. Hanya orang yang memiliki kejahatan yang fatal, seorang yang layak untuk disalibkan. Pertanyaannya untuk kita, kalau Yesus mau mati di atas kayu salib, tidak ada satu dosa yang dibuat oleh Yesus, dan ketika dia dibawa kepada Herodes, dibawa kepada Pilatus, mereka para pejabat ini tidak mendapati satu kesalahan pun tentang kesalahan Yesus, sehingga tidak layak sebetulnya dia disalibkan. Tetapi Bapak Ibu, teriakan dari orang-orang Yerusalem yang terkena hasutan oleh banyak orang, terutama tokoh-tokoh agama, salibkan dia, salibkan dia. Yesus mati di atas kayu salib, menebus dosa kita.
Harusnya kita durhaka, mati binasa, tapi Yesus memberikan kehidupan. Yesus mau mati dengan penderitaan yang amat sangat untuk kita sebagai orang-orang durhaka. Apa sih maksud dari orang durhaka? Orang durhaka itu punya dua pengertian, ya. Yang pertama adalah ingkar terhadap sebuah perintah. Perintah Tuhan, perintah orang tua, ya. Karena itu ada malin kundang, cerita malin kundang yang kita ceritakan dengan cucu kita, walaupun itu adalah sebuah dongeng, bukan sebuah kepastian, tapi mengingkari ibunya. Oh, kamu bukan ibu saya, loh kamu itu anakku, nang, gitu. Mengingkari perintah itu berarti itu orang durhaka. Durhaka juga diartikan tidak setia kepada kekuasaan yang sah. Jadi kalau ada orang-orang di masyarakat yang tidak mengakui tentang pemerintah, pejabat, seseorang, berarti bukan hanya disebut sebagai teroris, tapi durhaka. Dari bahasa aslinya itu Yunaninya adalah asebes. Asebes itu memiliki arti kata tidak hormat kepada Allah. Fasik. Orang-orang fasik, sikap hidupnya fasik. Itu sikap hidup manusia. Itu sikap hidup kita. Durhaka, tidak hormat kepada Allah. Tapi Yesus yang mau mati untuk orang durhaka seperti kita, Dia memberikan kehidupan kepada kita. Dan kehidupan yang diberikan kepada kita itu bukanlah kehidupan di masa yang akan datang, kehidupan kekal. Tapi hidup yang kita hidupi sekarang ini itu penuh arti. Karena itu ketika kita hidup dalam kehidupan ini yang penuh dengan arti, kita nggak boleh patah semangat, kita nggak boleh khawatir, kita nggak boleh gelisah, kita nggak perlu banyak memikirkan hal-hal yang tidak patut kita pikirkan. Karena memang kehidupan itu yang telah diberikan kepada kita adalah kehidupan masa kini yang penuh dengan yang manfaat, penuh dengan arti yang perlu kita implementasikan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pendapat Paulus tentang kehidupan masa kini yang akan datang, dia mengatakan dalam Filipi pasal 1 ayat 21 sampai 22 bagian A, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi perhatikan, jika aku hidup di dunia ini penuh dengan arti, bagiku bekerja memberi buah. Karena apa? Hidupnya yang dulu sia-sia, dia berjumpa dengan Kristus, diperbaharui, maka hidup yang dihidupi sekarang ini adalah hidup memberi buah. Itu kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Itu kehidupan yang diberikan oleh orang yang ditebus oleh Kristus. Penebusan yang diberikan secara cuma-cuma untuk siapa yang mau percaya kepadanya. Yang kedua, karya salib Kristus membenarkan kita. Ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh apa Bapak Ibu? Oleh darah-Nya. Kita pasti akan diselamatkan. Darah Yesus. Ketika seorang peneliti itu mencoba untuk menghitung kira-kira berapa ya darah Yesus itu yang keluar ketika dia dicambuk, ketika dia dimahkotai duri, tangannya yang terpaku dan kakinya juga dipaku. Darahnya yang mengucur lebih dari 3 liter. Dan darah itu punya kuasa yang amat sangat. Dulu kita orang berdosa punya paradigma yang dibenarkan oleh Kristus karena kita menjadi milik Kristus dan disucikan oleh darahnya yang kudus.
Yesus mencurahkan darahnya untuk menyucikan segala dosa dan akibat dosa. Akibat dosa apa? Neraka. Akibat dosa maut. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita dibenarkan oleh Kristus, jika Kristus atau jika karya salib Kristus itu membenarkan kita, maka cara terbaik adalah, perhatikan, hidup dalam kebenaran. Tidak ada cara yang lain untuk menghargai karya salib Kristus yang telah membenarkan kita, kecuali kita hidup dalam kebenaran. Ada 3 pengertian hidup dalam kebenaran itu. Yang pertama, mari kita belajar untuk memahami penderitaan Kristus dengan apa? Penyangkalan diri. Untuk hidup benar itu angel apa mudah? Mudah apa mudah? Tidak mudah. Lebih mudah untuk kita itu hidup sembrono di luar kebenaran. Tapi ingat, kematian Kristus itu menebus dosa kita, dan kita dikuduskan, kita disucikan, kita dibenarkan. Karena itu ketika kita hidup, ada tawaran-tawaran yang seringkali menggoda kita dan mengenakkan daging kita. Mari kita belajar untuk sangkal diri. Memang untuk menikmati kehidupan kita, karena Tuhan percayakan kekayaan kepada kita, sah-sah saja. Tapi kadangkala kita juga diperhadapkan kepada situasi, kadangkala kita perlu untuk menyangkal diri. Teman-teman kita ketika diumumkan bulan suci Ramadan, wah, mereka itu berlomba-lomba untuk melakukannya. Ya, mereka berlomba-lomba untuk melakukannya. Dan kita tahu bahwa di negara ini, di daerah-daerah tertentu, ya, itu 1 bulan biasanya tidak ada orang yang jualan kecuali menjelang sore. Sore jam 3, jam 4 menuju malam. Karena mereka akan pesta pora euforia dengan makanan yang enak. Ketika Tatan itu masih dalam kandungan mamahnya, Pak itu masih puasa begitu. Dan untuk mencari makanan itu tidak mudah. Waktu itu sudah masuk fase masa ngidam. Saya itu, rumah saya tinggal di daerah Sabta Marga di Kerapiak. Untuk mencari apa namanya, siomay, lali saya. Siomay itu dapatnya di Anjasmoro. Dan siomay yang betul itu semua siomay nggak enak, tapi dimakan, dihabiskan karena itu kondisinya. Di daerah-daerah tertentu memang seperti itu, tapi mereka berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan, melakukan kebenaran. Dengan cara apa? Menyangkal diri. Mereka nggak makan, mereka nggak minum. Ya, hari Selasa yang lalu kan kami itu ketemu dengan teman-teman FKUB. Ya, teman-teman FKUB, ada teman-teman yang Muslim, teman-teman Katolik, teman-teman Buddha dan Hindu, tapi yang lebih banyak adalah teman-teman Muslim. Saya tanya kepada mereka, biasanya kalau puasa begini sahur ya Pak ya? Iya Pak ya, kalau bisa bangun saya sahur. Tapi kalau enggak ya biasanya enggak sahur, paling minum seadanya, langsung melakukan ibadah dan sebagainya. Dan mereka itu betul-betul melakukannya dengan sungguh-sungguh. Ketika sudah selesai semuanya, kami makan, ada waktunya sholat, mereka melakukan sholat loh Bapak Ibu. Itu apa? Mereka tahu bahwa itu kewajiban, itu benar. Pertanyaannya buat kita, adakah hidup benar yang kita sedang hidupi dalam kehidupan ini selalu berhadapan pada hal-hal yang mengharuskan kita menyangkal diri? Yang kedua, arti hidup dalam kebenaran, mari kita belajar untuk memahami penderitaan Kristus. Melalui apa? Melalui hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan. Kalau kita tahu bahwa hidup ini adalah sebuah persembahan kepada Tuhan, maka kita tidak akan sembrono dengan kehidupan kita. Iya, karena persembahan kita pasti
kita berikan yang terbaik. Persembahan adalah sesuatu yang kita berikan kepada Allah, dan itu yang terbaik. Nah, kalau hidup kita adalah sebuah persembahan, maka kita akan sangat menghargai karya salib Kristus dalam kehidupan kita. Arti yang ketiga, hidup dalam kebenaran adalah, mari kita belajar untuk memahami penderitaan Kristus itu dengan apa? Mengikuti rencananya. Kita punya planning, kita punya rencana, kita bisa taruh di tulisan yang kita buat. Tapi planning yang kita rencanakan belum tentu sesuai dengan planningnya Tuhan. Planning kita itu mungkin baik, tapi planning yang kita kerjakan belum tentu planning Tuhan, karena Tuhan itu jauh lebih tahu dari apa yang kita sedang rencanakan. Ada orang-orang yang mengusahakan planningnya sedemikian rupa, tapi gagal oleh karena apa? Tidak dibawa kepada Allah. Sementara Tuhan punya planning, rencana. Saya berdoa dari anak-anak kita, paling tidak ada mereka yang betul-betul punya hati untuk melayani Tuhan. Dan kalau itu adalah planning Tuhan untuk kita, tidak ada satu orang pun yang bisa menolak, karena itu rencana Tuhan. Dan jangan pernah berpikir tentang rencana Tuhan masa depan, judul dan sebagainya, Tuhan gak bisa atur. Oh, Tuhan bisa atur. Karena itu kita bawa spesifik doa-doa kita, spesifik. Supaya apa? Supaya Tuhan itu merestui dari apa yang kita rencanakan. Anak-anak kita yang lulus sekolah, masuk di kuliah atau kuliah yang bekerja dan sebagainya, pasti ada planning yang Tuhan sedang berikan buat kita. Hari Senin atau hari Selasa yang akan datang, saya nggak tahu nanti siapa yang mendampingi saya. Saya akan presentasi tentang gereja kita di hadapan Kesbangpol. Di situ sudah saya buat tentang pesimis dan sebagainya. Idealisnya, tujuan kita bahwa gereja itu apa sih gitu ya. Saya tanya kepada Pak Ketua Panitia, Pak, saya didampingi ya Pak. Oh, jangan saya yang ngerti bangunan. Yang ngerti bangunan berarti Santika atau Propur gitu ya. Gitu. Padahal kalau ditanya tentang bangunan, jelas saya nggak tahu. Ya, kalau ditanya keuangan ya saya akan ajak Pak Purnomo Hadi gitu ya. Saya akan presentasi. Dan itu planning. Planning seseorang, visi yang Tuhan taruh di hati seseorang, itu dibawa kepada Tuhan supaya dapat tergenapi. Dan Bapak Ibu tinggal satu langkah saja, izin prinsip dari wali kota itu diberikan untuk kita. Dan berikanlah tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus yang telah bekerja dengan dahsyat untuk kita. Tepuk tangannya jangan separuh-separuh, yang keras. Karena Tuhan sedang bekerja untuk kita. Itu planning yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita. 2020 kita berpisah dengan teman-teman kita. 2020 juga bulan Desember kita deal punya tanah. Siapa kalau bukan Tuhan, pasti tidak akan mungkin. Itu planning Tuhan buat kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19 mengatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang panah, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Itulah Kristus yang mati di atas kayu salib, membenarkan kehidupan kita. Yang ketiga dan yang terakhir, karya salib Kristus itu mendamaikan. Ayat 10. Sebab jika kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh
hidupnya. Diperdamaikan. Yesus menjadi pendamai antara manusia yang berdosa dengan Allah. Dia mati menjadi pengantara, dia mendamaikan. Pernahkah kita mendengar justice kolaborator? Pernah ya? Pada istilah sidang yang baru selesai, justice kolaborator itu dipakai oleh hakim atau bahkan para pengacara untuk membuktikan bahwa ini loh kejadiannya. Ini loh kejadiannya. Nah, ketika itu terjadi, maka si terdakwa dan korban itu menjadi baik hubungannya. Allah itu korban, dan kita ini adalah orang yang terdakwa yang harusnya layak dihukum. Tapi Yesus memberikan justice kolaborator. Barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan binasa. Karena penebusan yang Yesus lakukan itu bukan dengan darah, bukan dengan bara yang fana, tapi dia berikan hidupnya, dia berikan darahnya, dia berikan sesuatu yang berharga untuk manusia. Kolose pasal 1 ayat 20 mengatakan, dan oleh dialah ia, Tuhan, memperdamaikan. Kristus memperdamaikan segala sesuatu yang dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah itu, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darahnya. Jika karya salib Kristus itu mendamaikan kita dengan Allah, maka cara terbaik untuk kita lakukan dalam kehidupan kita adalah berdamai dengan semua orang. Berdamai dengan semua orang yang tentunya diawali berdamai dengan diri kita, yang kadangkala ada sebuah keresahan, layak enggak Tuhan, layak enggak ya, piye bagaimana aku ini orang berdosa dan sebagainya. Tapi kematian Yesus, karya salib Kristus itu memberikan sebuah kepastian bahwa dulu kita memang seteru, dulu kita adalah dibenci oleh Allah, tapi kita diperdamaikan. Dan implementasinya dalam kehidupan kita adalah berdamai dengan semua orang. Mother Teresa pernah ngomong begini, buah keheningan adalah doa. Jadi siapa yang suka berdoa, dia akan mengalami keheningan dalam hidupnya. Dan buah doa adalah iman. Buah iman itu adalah cinta, kasih. Dan buah kasih, buah cinta itu adalah pelayanan. Memberi waktu, memberi tenaga, pemikiran kita, talenta kita. Itu pelayanan. Dan buah pelayanan yang kita kerjakan itu adalah damai. Saya akan akhiri dengan sebuah ayat yang saya akan bacakan untuk kita. Matius 27 ayat 17 mengatakan begini. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus? Bapak Ibu tahu, Barabas itu sebetulnya kita yang disalibkan, tapi bertukar tempat. Barabas pemberontak, Barabas durhaka, Barabas pendosa tidak disalibkan. Yesus yang benar itu disalibkan. Barabas adalah gambaran diri kita. Ada pertukaran. Kita layak disalibkan karena kita pendosa, kita layak binasa. Tapi Barabas itu tidak disalibkan, dia nggak mati disalibkan, dia nggak binasa. Tapi Yesus disalibkan. Ada pertukaran tempat. Kau membayar dosaku,
dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak kau membayar dosaku. Dengan kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia, tak berarti lagi. Ku letakkan pada mezbamu yang Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingin. Telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Ku letakkan pada mezbamu yang Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Mari renungkan baik-baik kebenaran yang telah kita dengar sore malam ini. Jumat Agung adalah sebuah momentum di mana kita pendosa dihargai. Kesalahan penderitaan yang ditanggungkan oleh Yesus dituduhkan kepadanya dan dia menerima. Dia mati di atas kayu salib. Dia memberikan darahnya tercurah.